Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Kumala dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Kami dari SMP Negeri 2 Wonosobo. Kebetulan saya bersama rekan kerja saya, Ibu Rita Juniati. Ya, selamat pagi Bu Rita. Iya, selamat pagi Pak Yoga. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra observasi kelas. Yang kebetulan saya akan mendampingi Bu Rita nanti pada supervisi kelas ya Bu ya. Iya, betul. Untuk mata pelajarannya Bu? Iya, kebetulan saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian kelas yang saya ampu itu kelas 7A sampai dengan 7D. Untuk supervisi ini saya mengambil kelas 7A. Kebetulan jadwal yang pas dengan jadwal supervisi adalah 7A. Untuk temanya Ibu, materi yang akan disampaikan di kelas 7A apa ya? Iya, kebetulan kelas 7A ini kan materi baru di kurikulum 2013. Pada supervisi ini, materi yang akan saya sampaikan, saya akan belajar dengan anak-anak. Materinya adalah menganalisis sajian visual pada buku bergambar. Tema yang sangat menarik ya. Iya. Boleh bincang-bincang ya Bu Rita ya. Oh iya, boleh, supervisi boleh. kita pra-supervisi Iya, dulu iya. terkait dengan tujuan, area Iya. dan strategi yang akan Iya. dikembangkan. Siap. Ibu Rita, ini dari kegiatan pembelajaran ini tujuannya apa ya, tujuan pembelajarannya? Ya, tujuan pembelajarannya saya mengambil 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, saya dalam kegiatan pembelajaran ini, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan metode diskusi dan tanya jawab, murid mampu melakukan inferensi terhadap bacaan dengan berlatih menyimpulkan suasana cerita dan emosi tokoh dengan baik atau dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan pembelajaran melalui kegiatan diskusi kelompok, murid mampu menganalisis dan menginterpretasi sajian visual emosi dengan bantuan gambar dan menjawab pertanyaan pada buku atau bacaan bergambar secara analitis. Boleh tanya sedikit ya Ibu Rita ya? Ya, boleh Pak, Kan silakan di Pak. sini ada istilah inferensi Iya. dan interpretasi. Ya, inferensi dan interpretasi. Jadi kalau ranahnya itu inferensi itu simpulan sementara, sedangkan interpretasi itu menyampaikan atau siswa berangan-angan setelah melihat gambar itu langsung, oh iya ya, mungkin ini yang akan disampaikan, atau misalnya seperti ini, dari gambar itu nanti misalnya karena ini ranahnya buku gambar, misalnya kita membaca komik, dari komik itu misalnya tanpa di situ dibilang wah saya bingung atau wah saya sedang marah, tapi dengan melihat ekspresi gambar tersebut, murid itu harapannya sudah tahu oh bahwa ekspresi ini tuh sedang marah, atau misalnya ekspresi ini tuh sedang bingung gitu. Jadi seperti itu maksudnya Pak Yoga. Dari awal sudah Iya, mengetahui ya. dari awal sudah mengetahui. Ini juga membutuhkan kepekaan ya, melatih kepekaan. Melatih kepekaan, dan dalam pembelajarannya itu nanti saya menampilkan video pembelajaran dulu, misalnya ada video pembelajaran, kemudian nanti percakapannya apa di situ tanpa si aktor atau si tokoh bilang bahwa saya sedang marah atau saya kecewa, tanpa bilang seperti itu, karena melalui gestur, melalui mimik muka, kita sudah dapat tahu bahwa itu sedang marah ataupun sedang bahagia misalnya. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk tadi kan disampaikan bahwa ini melalui metode diskusi ya. Iya, melalui Ini metode diskusi. area yang hendak dicapai apa ini dari diskusi dan sebagainya? Jadi area yang hendak dicapai, siswa mampu mengapresiasi. Jadi karena kaitannya dengan buku bergambar, berarti dapat mengapresiasi ilustrator itu supaya sebelum membaca itu peserta didik
visual gambarnya, kemudian ceritanya, dan bahasanya. Selain itu, nanti ranahnya yang lebih penting dari kegiatan ini, peserta didik itu atau murid itu, murid atau murid itu mampu mengembangkan kecakapan literasi kritis. Jadi murid dapat memaknai, dapat menganalisis sajian yang ada di sekitar mereka, seperti itu. Jadi ada 2 area pengembangan itu ya. Betul sekali. Kemudian mestinya dari kegiatan pembelajaran yang hendak dilaksanakan kan keberhasilan itu melalui persiapan dan strategi ya. Strateginya apa nih agar tujuan dan area pengembangan ini tercapai? Baik Pak. Jadi kebetulan seperti yang saya tadi sampaikan bahwa saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan dalam 1 minggu saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia itu 5 jam. Kemudian dalam 1 minggu itu berarti saya masuk kelas 3 kali dalam 1 minggu. 2 jam, 1 jam? Iya betul, karena yang 1 jamnya kan P5 ya Pak? P5. Iya, jadi 1 hari sebelumnya, karena saya mempunyai waktu yang banyak sebelum supervisi, 1 hari sebelumnya saya melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik tersebut saya lakukan tes non kognitif dan kognitif. Nah, gunanya itu untuk nanti menentukan gaya belajarnya maupun metode yang akan saya berikan saat pembelajaran. Jadi ada tes diagnostik ini penting ya untuk membaca kemampuan murid gitu ya. Dan itu kan juga ditayangkan supaya saya bisa, anak ini misalnya dengan gaya belajar anak ini misalnya sukanya dengan visual maupun dengan kinestetik. Jadi menurut saya memang sangat penting melakukan tes diagnostik untuk menentukan metode belajarnya dan media juga. Iya, betul sekali Pak. Kemudian selain itu ada lagi cerita strateginya? Satu lagi, dalam pembelajaran ini saya melakukan pembelajaran saintifik dengan metode problem based learning, dengan harapannya supaya murid merasa nyaman dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosi, sehingga tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu bisa sesuai atau bisa berjalan dengan harapan, seperti itu. Luar biasa ini berita. Jadi ini menggunakan persiapan yang sangat detail ini mestinya diharapkan nanti pas pembelajarannya bisa sesuai dengan harapan itu betul ya. Sekali, Pak. Ibu Rita, sekiranya itu yang bisa saya tanyakan. Kemudian nanti izinkan saya untuk mendampingi Ibu dalam kelas di bahasa Indonesia. Semoga sesuai dengan rencana yang sudah. Amin. Terima kasih Bu Rita, sukses selalu. Terima kasih. Ini kita akan lanjut lagi nanti pada observasi kelas ya. Jadi ini saya akan mendampingi Ibu Rita untuk supervisi di kelas di mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sampahnya sudah bersih anak ya. Jadi tolong kursinya yang rapi. Sudah semua, silakan kalau kondisi kelas sudah rapi, sudah siap untuk belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa ya. Jadi banyak siap, bro. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya pelajaran hari ini? Ya, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ahmad Ilham, Adi
Dinda, Afni, Afrila. Saya mulai ya. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, sekali lagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, lebih semangat? Biasa aja. Harusnya lebih semangat. Interpretasi itu apa? Menyimpulkan. Menyimpulkan mengenai apa? Menyimpulkan mengenai gambar yang nantinya akan kita pelajari. Oke, sampai sini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya nanti alur pembelajaran hari ini nanti pertama kalian akan dibagi kelompok. Oke? Ya. Bawa HP berarti nggak main ya? Kalau nggak bawa HP ya nggak main. Nasib nggak bawa HP? Kenapa? Itu gimana? Ciri-ciri kalau itu dipanik kira-kira apa ciri-cirinya? Ada pasirnya, ada airnya, kemudian biasanya ada gambar ombaknya gitu ya. Berarti kalau seperti ini kira-kira di mana? Di ladang atau di hamparan ladang ya. Kemudian setelah Pertanyaan pertama, hewan apakah yang berdepannya jawabannya baca dulu. ini sebelum kalian melanjutkan, kalian lihat si Mukidi ya. Mukidi tersenyum. Tanpa Mukidi bilang wah saya bahagia sekali gitu. Berarti menggambarkan ekspresinya apa kira-kira? Senang. Tanpa bilang hari ini saya senang sekali, tapi karena sudah digambarkan dengan ekspresi tersenyum, berarti menggambarkan senang. Karena ini tujuannya, kenapa? Oh sudah dua. Tinggal berapa? Oh iya. Baik. Ya. Boleh. Misal ini bantuan suami. Ya. Kenapa? Kenapa? Silakan bisa dibuka gawe kalian atau HP kalian. Mau menggunakan aplikasi apapun menjawabnya, silakan, boleh. Sedangkan yang kelompok kertas, halo kelompok kertas kalian mau berkreasi seperti apa juga boleh, silakan. Ya, ya. Boleh. Mau pakai? Iya, jawabannya soalnya tidak usah ditulis, langsung jawabannya aja. Mungkin satu slide untuk satu nomor gitu. Oke ya. Biar lebih cepat, mungkin gini loh Dut, biar lebih cepat. Kan itu ada berapa soal? Ada 4 ya. Mungkin bisa dibagi dua-dua gitu. Jadi nanti selesainya bisa cepat ya. Oke? Ada lagi yang belum paham? Ada lagi yang belum paham? Setting saya. Ini aplikasinya harus pakai Wi-Fi kok? Ya, Oh ya, kenapa ya? Oh bisa ya? Di sini sinyalnya memang susah. Wifi pun tidak sampai sini ya, Dok? Kamu
langsung mau ini mau dicoret-coret boleh, mau langsung ke Canva juga boleh. Kan nanti hasil kalian kan menggunakan visual, berarti bisa pakai Canva. Nanti presentasinya bisa pinjam laptop saya, ya kan? Ya kan lebih enak. Ya. Kita adalah nama. Punya kamu maju juga. Punya Axel nyambung nggak? Sekarang udah. Iya. Ini. Kira-kira pakai apa nih? Jangan dipakai. Bisa menjawab dia happy, gitu. Nah gesturnya, bahasa tubuhnya ini itu menunjukkan senang. Misalnya tadi gestur tubuhnya Pak Gurunya itu kan kecewa. Dulu yang dikirimkan ke WA-nya Bu Rita, nanti
juga ya. Nah, di sini yang kelompoknya masih berada sana boleh menghadap ke saya. Saya akan memberikan penguatan pembelajaran setelah diskusi yang kalian lakukan. Nah, di sini kalian dilakukan menggunakan nada. Kemudian ada juga fokus. Nada itu sama dengan warna. Apabila warna pada gambar tersebut ditampilkan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa warnanya cerah, berarti suasananya juga lebih cerah. Apabila warnanya kelam atau warnanya kurang cetar, berarti kondisinya adalah sendu. Nah, kaitannya dengan kira-kira dengan kita belajar hari ini, perasaan kalian bagaimana? Boleh ada yang mewakili? Tadi kan yang sudah mewakili adalah kelompoknya kertas dan kelompok visual 1. Mungkin kelompok lainnya supaya semua kelompok bisa menyampaikan pendapatnya. Kelompok siapa yang mau menyampaikan pelajaran hari ini bagaimana? Meskipun kita tidak cukup waktunya untuk kuis ya. Ya, apa Ilham? Menyenangkan. Lainnya menyenangkan apa? Apakah hari ini keberuntung? Lumayan ya, menyenangkan, mengasihkan. Apakah dengan belajar di hari ini kalian bakatnya bisa tersalurkan? Kalian yang sukanya di kertas, kalian bisa bervariasi, bisa berkreatif dengan kertas. Apakah yang menggunakan visual kalian bisa desain grafisnya lebih terasa misalnya? Ya, otomatis seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terus kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti di pertemuan selanjutnya bagi yang belum presentasi nanti bisa presentasi. Kemudian materi besok itu hari Senin kan kita 2 jam, yang 1 jam untuk presentasi, yang 1 jam kita untuk membahas materi selanjutnya. Silakan pelajari mengenai tokoh dan amanat. Hari Senin kita akan belajar tokoh dan amanat. Oke? Ada yang ditanyakan? Saya tanya lagi? Tidak ada? Ya, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa kembali menata kursinya sesuai tadi ya, supaya nanti semua masuk kalian secara oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Kumala, CGP Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Hari ini hari yang berbahagia. Saya bersama Ibu PP saya, Bu Dwi Setianingsih. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Pak Yuda. Sukses selalu Bu. Sehat. Amin. Pak Yuda sehat. Sama-sama Bu, alhamdulillah. Juga bersama saya di sini Bu Guru dari SMP 2 Wonosobo, dari Mapel apa ya Bu? Iya, saya mampu bahasa Indonesia. Ya, Iya. Bu Rita Juniati. Iya. Nah ini kemarin saya melakukan supervisi kelas. Kebetulan yang diminta menjadi rekan supervisi saya yang disupervisi adalah dari Bu Rita dari Bahasa Indonesia kelas 7 ya Ibu ya. Iya, kelas 7A lebih tepatnya. Dan hari ini setelah kemarin kita melakukan supervisi kelas, hari ini kita akan mereview ya hasil dari supervisi yang sudah kita lakukan tempo hari, yaitu dalam kegiatan pasca observasi. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal yang ngobrol-ngobrol dengan Bu Rita, kira-kira apa saja yang kemarin sudah dilakukan, kemudian mungkin di situ ada hal-hal yang perlu
pertebal lagi, kemudian apabila ada hal-hal yang mungkin ingin diperbaiki, yuk kita hari ini bincang-bincang ini dengan Ibu Rita terkait dengan hasil kegiatan pembelajaran yang sudah beliau lakukan tempoh hari. Ibu Rita, mohon maaf Iya. mengganggu ini aktivitasnya. Siapa? Iya. Ibu Rita, kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran ya? Iya, betul sekali Ya, Pak. kebetulan saya juga ikut mendampingi di Iya. situ. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu adalah kemarin pembelajaran bahasa Indonesia itu temanya apa ya? Iya, kemarin kebetulan saat disupervisi oleh Pak Yoga, tema yang saya ambil adalah mengenai apa ya? Mengenai interpretasi mengenai alur dalam sebuah cerita. Nah, jadi di situ kebetulan materi ini sebenarnya buku fiksi dan non fiksi ini sebenarnya kalau di kurikulum 2013 ini sebenarnya di kelas 8 semester 2, tetapi ini di kurikulum JK ini masuk materi kelas 7 semester 2. Berarti sebetulnya materinya bukan materi baru ya, cuman kelasnya aja Iya, yang dirubah. bukan materi baru, tetapi hanya jenjangnya saja yang berubah. Tetapi selain itu metode pembelajarannya, kemudian fokus yang akan disampaikan di dalam materi ini juga berbeda tentunya dengan yang materi kurikulum 2013. Iya. Ini topik yang menarik ya, sama-sama materi Iya. yang sama, tetapi Iya. dalam bungkusan kurikulum yang berbeda. Berbeda, ya. Oke, kita ini kan kemarin sudah melakukan Iya. kegiatan pembelajaran itu apa saja nih yang kemudian menjadi apa ya catatan dari Ibu ini dalam kegiatan tersebut? Iya. Dari segi positifnya, kebetulan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten. Jadi sehari sebelumnya saya melakukan tes diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Nah, kebetulan yang saya pakai hari ini itu berdasarkan dari hasil tes diagnostik non kognitif. Jadi saya mengambilnya dari segi belajar, jadi gaya belajar murid-murid begitu Pak. Nah, dari segi positifnya itu anak lebih bervariasi hasil dari mereka belajar itu, karena kontennya berbeda, otomatis proses pembelajarannya juga berbeda sehingga menghasilkan produknya yang berbeda. Jadi tidak semua anak harus dipaksa supaya menggunakan kertas, atau tidak semua anak dipaksa harus menggunakan visual gitu. Jadi kemarin seperti yang Bapak lihat sendiri, saya juga menggunakan visual maupun berbasis kertas gitu. Menyesuaikan dengan Iya. minat dari murid ya. Iya, murid. Iya. Dan selain itu dari segi positifnya ya, anak-anak lebih semangat belajarnya, jadi lebih tertantang, lebih tertarik seperti itu Pak. Kemudian untuk segi negatifnya, kebetulan tidak semua kelas itu wifi-nya itu dengan jaringan yang memadai. Jadi kemarin sempat terkendala saat melakukan pembelajaran itu, saya tethering ke anak-anak, kemudian ada anak yang paketannya lebih banyak juga tethering ke murid. Tapi artinya di sini juga ada penggunaan teknologi ya. Iya. Anak kan membawa handphone juga ya. Iya. juga Yang mau tahu sebentar. Iya. Kemarin seperti yang Bapak lihat, selain menggunakan teknologi gawai atau handphone, Iya. anak-anak juga menggunakan aplikasi Pak. Jadi kan kemarin yang seperti yang Bapak lihat itu mengerjakan atau hasil produknya itu kan menggunakan Canva. Iya. Ya, jadi menurut saya lebih anak atau murid itu lebih semangat aja sih belajarnya. Tapi untuk penggunaan Canva sendiri, murid sebetulnya sudah bisa menguasai Nah. atau itu kemarin baru belajar atau sudah terbiasa dengan Canva? Ya, sepertinya sih kalau saya sih tidak yang secara langsung mengajari nanti Canva-nya akan seperti ini. Tapi murid-murid itu mungkin
karena sering belajar, mungkin tidak hanya di materi saya, mungkin di mata pelajaran yang lain juga sering menggunakan teknologi. Jadi anak-anak lebih tahu mengenai gawai ya. Artinya malah ini tidak membebani anak, Tidak membebani tapi justru anak. memanfaatkan kemampuan Memanfaatkan anak kemampuan dalam anak. penggunaan Iya. aplikasi-aplikasi itu. Betul Ya. sekali ya Pak. Luar biasa. Oke Ibu, Ya Pak. ini juga terkait dengan materi pembelajaran kan tadi pernak-pernik masalah wifi juga ya. Baik Bu Rita, kemarin dari hasil yang kami dapatkan saat ikut serta dalam pembelajaran Bu Rita, memang yang sudah seperti Ibu sampaikan tadi ya, bahwa ada kendala di wifi ya. Di wifi. Ya, jadi saya juga menambahkan sedikit ya Pak. Karena akhirnya terkendala wifi, jadi murid juga membuat produknya juga sedikit terkendala. Jadi waktu yang harusnya semua murid bisa presentasi, akhirnya hanya beberapa murid saja yang presentasi karena terkendala waktunya. Jadi karena dari wifi itu akhirnya waktu yang dibutuhkan untuk anak-anak itu jadinya berkurang. Kan dari awal kan kita sudah membuat kesepakatan kelas mengenai nanti anak-anak membuat kesepakatan kelas, intinya nanti siapa yang presentasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sekian menit, kemudian waktu yang digunakan untuk presentasi sekian menit, kemudian nanti ada lagi murid yang selesai terlebih dahulu, itu murid yang maju ke depan untuk presentasi pertama. Dari awal memang sudah ada kesepakatan Iya, itu ya. dari awal sudah saya sampaikan mengenai kesepakatan kelas tersebut. Tetapi mau bagaimana lagi karena terkendala dengan wifi, mau nggak mau waktunya yang harusnya semua murid itu bisa maju ke depan, akhirnya hanya beberapa saja. Sehingga tidak sesuai dengan waktu yang ada di modul ajarnya. Iya, betul Pak. Nah, ini dari kendala-kendala tersebut mungkin ada nih solusi ke depannya agar ini kan masalah wifi ini kan mungkin terjadi lagi di kegiatan pembelajaran berikutnya ya. Betul. Nah ini bagaimana nih Ibu mengantisipasinya ini? Mengantisipasinya kalau misalnya untuk ranah kedepannya nih, bukan hanya saat saya kemarin pembelajaran, untuk ranah lebih luasnya dan semua warga sekolah juga bisa merasakan. Kalau menurut saya mungkin begini ya Pak, mungkin nanti masukan untuk Satras, bagaimana kalau misalnya sekolah kita itu menggunakan wifi tapi dengan ID masing-masing. Jadi tidak semuanya misalnya dalam satu ruangan, satu lokasi ini wifi-nya dengan wifi yang sama passwordnya gitu, tetapi bisa menggunakan ID yang berbeda. Misalnya saya akan mengakses wifi di SMP 2, tetapi karena harus login, jadi ada loginnya. Jadi setiap guru, setiap murid itu memiliki ID atau user login masing-masing. Itu menurut saya lebih efektif. Tapi selain mungkin penggunaan aplikasi yang berbasis wifi, mungkin kan ada media-media pembelajaran lain yang untuk mengantisipasi barangkali. Ini kan katakannya bukan wifi tapi listrik mati lah. Listrik mati misalnya. Ya, misalnya listrik mati. Ya, sangat linier dengan pelajaran bahasa Indonesia dan kebetulan materinya kan fiksi dan non fiksi. Jadi kita langsung ke perpus saja. Nah, kebetulan yang Pak Yoga kemarin, saya menambahkan sedikit. Kebetulan kemarin yang Pak Yoga supervisi saya, kebetulan materinya itu belum ke perpus. Oh gitu. Padahal ada rencana ke perpus. Padahal ada rencana ke perpus. Padahal kan di situ saya lihat poinnya supervisi kan salah satunya menggunakan perpus. Sumber daya juga ya. Iya, jadi kalau kapan-kapan mau disupervisi saya juga mau, Pak. Gitu ya. Iya. Nanti saya jadi CGP lagi deh. Iya, menggunakan fasilitas perpus jadi terpakai gitu, Pak. Iya, jadi misalnya kebetulan nih wifi nggak ada, listrik mati, berarti kita ke perpus. Nanti anak diperlihatkan mana buku fiksi dan non fiksi, kemudian dituliskan nanti bagian hak cipta kan ada banyak. Nanti anak bisa belajar dari situ, dari perpus dulu. Jadi menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Saya doakan Anda jadi kepala sekolah. Amin. Kemudian ini kan dari cerita-cerita ini kita bahas ini, Iya. kan mestinya ada area pengembangan yang sudah dicapai bagi ibu sendiri atau bagi murid. Iya. Pengembangan yang ingin dicapai kemarin itu kan tujuan pembelajarannya mengenai menginterpretasi suasana
pembelajaran ini anak itu dapat menginterpretasi lingkungan visual gambar di lingkungan mereka masing-masing gitu Pak. Gitu ya. Iya. Kemudian untuk Ibu sendiri kira-kira ada yang mau dikembangkan nggak Ibu? Kalau saya, iya ada Pak, tentu saja ada. Salah satunya mungkin saya harus menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik karena setiap tahun, setiap periode itu kan perkembangan kita kan makin meningkat, apalagi di era kita, Luas ya. iya 4.0 ya. Iya. Jadi mau nggak mau guru itu harus banyak kreativitasnya, guru itu harus banyak berkembang. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka menurut saya memang tepat sih dengan kondisi kita di era saat ini. Jadi iya era kekini. Jadi guru itu harus kekinian, guru itu juga harus mengupdate apa yang ada di lingkungan sekitar gitu Pak. Sekiranya itu yang bisa saya tanyakan untuk kegiatan pasca observasi ini Bu, pasca supervisi. Iya. Ini saya melihat bahwa Ibu Rita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ada juga diawali dari tes diagnostik ya, Iya, betul. kemudian juga ada berdiferensiasi, ada Iya, konten, iya. proses, produk Produk, juga, iya. ya. Kemudian juga ada KSE juga, sosial emosional. Iya tadi lupa ya disampaikan ya, ada sosial emosional Iya. ya. Otomatis sebenarnya mungkin adanya kurikulum merdeka ini sebenarnya kita sudah biasa melakukan, tapi ternyata tanpa kita sadari, nah yang sebenarnya belum oh gitu terstruktur ya, gitu iya ya. belum terstruktur. Kayak misalnya contohnya kita presensi anak nih mengecek kehadiran satu-satu. Setelah itu anak ada yang sakit, Ya. otomatis kan kita menanyakan oh sakit apa ya, sudah berapa hari, karena kan belum tentu setiap hari kita masuk kelas itu ya. Ya. Jadi misalnya ditanya, oh sudah berapa hari, sakit apa Ya. gitu. Kemudian nanti setelah selesai kita juga menyampaikan, apalagi kita kan masih pandemi di negara kita kan belum belum selesai. Oh ya belum selesai. Jadi disampaikan tetap menjaga kesehatan, kemudian pola makan yang sehat. Nah itu sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah kita lakukan ya. Cuma tadi memang kurang terstruktur gitu Pak. Wah lengkap sekali Bu Rita. Ini semoga pengalaman dari Ibu mengajar ini bisa menjadi pengalaman bagi ilmu bagi teman-teman yang lain, terutama juga saya ya, juga mungkin banyak sekali hal yang bisa saya adopsi nih dari kegiatan pembelajaran Ibu Rita. Semoga kedepannya selalu berinovasi, Amin, berkreasi iya. untuk bisa memberikan pelayanan kepada murid yang maksimal. Iya, insya Allah. Sekiranya begitu Ibu Rita, terima Iya, Pak kasih Bu Ika. Rita, Bu Dwi juga terima kasih sudah mendampingi kami. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi murid-murid kita dan guru-guru yang lain. Ya, amin. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi